Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi min ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah kuliah duha, semoga kita yang berada di masjid ini selalu dirahmati, diberkahi, dicintai dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kehidupan dengan waktu yang masih tersisa. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan ini menjadi bekal yang cukup bagi kita semua ketika Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Kajian Saqafah Islamiyah, wawasan keislaman pada pekan keempat ini dengan tema perang pemikiran dan kebencian terhadap Islam. Kita sudah dikasih oleh Allah yang namanya hidayah, petunjuk. Dan hidayah itu dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, yaitu Islam sebagai agama kita. Di luar itu, dengan keyakinan kita terhadap agama Allah ini, tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Maka kita beragama jangan merasa aman, enggak ada musuh, enggak ada yang mengganggu kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita punya keyakinan ada musuh-musuh Islam. Ketika sudah menjadi musuh Islam dan kaum muslimin, otomatis itu menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwakum aduwallah wa aduwakum. Lihat, aduwallah wa aduwakum, musuhnya Allah dan musuh kamu, wahai umat Islam. Nah, ini ada namanya perang pemikiran ataupun ghazwul fikri, yaitu pengaruh pemikiran yang datang dari non-Islam, baik itu barat ataupun timur, menjadi berhadap-hadapan dengan kita. Apa tujuannya? Menghilangkan keaslian Islam kita, menghilangkan faham ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu, kita sudah bahas tentang ahlu sunnah ya. Nabi mengingatkan kita semua, umatku itu nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, semuanya, kecuali satu. Ditanyalah Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa yang dinamakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, bisa masuk surga? Siapa itu? Ma ana alaihi, man ana alaihi wa ashabi. Man ana alaihi, siapa yang menjadikan jalanku di atasnya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Jadi
Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dan langkah para sahabat. Gampangnya seperti itu. Itulah Ahlus Sunnah. Nah, pemikiran yang selamat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin dikecohkan sehingga kita ikut tersesat. Wal iyazubillah. Al-Quran telah mengingatkan kita, Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Tidak akan ridha atau rela terhadap engkau wahai Muhammad. Siapa? Yahudi, begitu juga Nasrani, sampai engkau mengikuti agamanya. Allah kasih tahu, qul, jawab ya Muhammad, katakan, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah semata-mata petunjuk Allah yang tidak menyesatkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hudan ini ada pada kitabullah, Al-Quran, dan juga pada sunnah Nabi SAW. Ini kan kita lagi gaduh ya Bu ya, dari minyak goreng sampai JHT sampai BPJS menjadi syarat gitu ya. Nanti beli sesuatu ditanya ada BPJS nggak gitu, kalau nggak boleh ya. Jangan-jangan nanti masuk mall pakai BPJS Bu. Siap-siap nih. Ada JHT, ada minyak goreng mahal, langka lagi. Tempe jadi naik harganya. Tahu juga naik. Kenapa? Ya karena impornya ini terganggu. Ditambah lagi Rusia ya menyerang Ukraina. Udah pas dah. Nah, minggu ini Senin nih penjual daging yang mogok. Pokoknya Senin sampai Jumat ibu jangan beli daging. Agak ada yang jualan. Naik harganya. Subhanallah, dari mana ini? Ini kebijakan para pemimpin dunia, pemimpin ya negara ini. Rakyat yang kena. Kalau kita lihat ya ini yang menguasai dunia Al-Yahud. Dia jadi imam. Kita sebagai umat Islam, umat yang makmum. Tadi saya baca hadis Rasul sebelum subuh. Yushiku al-umamu tada'a. Umat-umat lain itu memangsa umat Islam bagaikan sebuah makanan yang diperebutkan. Ada nasi kebuli di nampan, berebut sana sini ya. Itulah kita, kata Rasulullah. Sampai ditanya Rasulullah, jumlah kita memangnya sedikit? Jumlah kalian banyak, tapi kualitasnya enggak ada. Kalian tuh bagaikan buih, busah. Ibu lagi nyuci nih, kebuang tuh air sabunnya kan membumbung tuh busah itu. Itu busah enggak punya kekuatan. Dipegang sentuh gitu aja udah rapuh. Umatku nanti kayak begitu kualitasnya. Banyak jumlahnya. Kemudian apa sebab Rasulullah? Allah cabut ya rasa takut dari musuh-musuhnya. Musuh Islam udah gak takut lagi sama kita. Dan ditanamkan ke dalam hati umatku ya penyakit wahan. Karena wahan ini bahasa asing, sahabat nanya, wahan itu apa ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Ini hadis menggambarkan kualitas umat hari ini seperti ini. Beda dengan zaman sahabat. Bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Andalusia, Spanyol ya. Apa yang dimiliki sahabat?
Ketika berdialog dengan panglima musuh, ditanya, untuk apa kalian datang ke sini? Kami datang ke sini untuk membebaskan manusia dari sesembahan manusia kepada sesembahan Allah semata. Kami datang ke sini dengan sekelompok manusia yang cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Kami memang pengen mati, datang ke sini, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh Islam sudah menjadi-jadi. Di India kemarin Jumat ya, demo ke kedutaan India. Ada apa di India? Wanita-wanita muslimah nggak boleh pakai jilbab. Yang dulu bisa sekolah masuk bebas aman, nggak boleh masuk sekolah. Lepas dulu tuh jilbabnya. Dibantai, nggak boleh sholat Jumat. Allah sudah mengatakan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Banyak kasus-kasus ini, Rohingya, Islam dengan Buddha, di India Islam dengan Hindu, di Palestina Islam dengan Yahudi, ya. Di Filipina Islam dengan Nasrani. Kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyudfi'u nurallah biafwahihim, dengan mulut-mulutnya. Islam ditiup pakai mulut biar enggak ada lagi Islam di dunia ini. Apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menjaga Islam ini sampai hari kiamat, sekalipun orang kafir itu benci terhadap Islam. Ya kafir itu semuanya, di luar Islam itu kafir, Pak, istilahnya. Maka diperangi pemikiran kita itu. Udahlah, nggak boleh bilang kafir itu bahasa yang menyakitkan katanya. Lalu apa? Bilang aja non muslim. Lebih enak di telinga, lebih enak di kuping. Non muslim. Jadi kalau kita baca surah Al-Kafirun adalah surah non muslim. Bu, baca surah apa itu? Surah non muslim. Ini istilah Allah yang ngasih. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia itu ciptaan Allah, bahasa Indonesia. Bahasa Sunda ciptaan Allah, bahasa apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah lisan. Jadi jangan takut, dengan ayat ini kita semakin optimis, semakin dibenci Islam ini, semakin banyak yang masuk Islam. Ya, kita malah ketakutan azan, jangan ya terlalu ini toaknya gitu. Kepleset juga ya, azan dianalogikan dengan gonggongan anjing. Coba kita bandingkan nih, gonggongan anjing nggak punya makna, azan ada maknanya, ada artinya itu setiap dikumandangkan kalimat-kalimat azan itu. Yang kedua, gonggongan anjing bukan ibadah, kalimat azan itu ibadah. Saya kalau ditanya, Ustadz mendingan jadi imam sholat apa mendingan jadi muazin? Mendingan jadi muazin. Ibadah yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa azan itu nanti lehernya panjang di padang mahsyar itu. Bukan berarti negatif, ini positif. Dia bisa melihat ini ada manusia jalannya pincang, ini ada manusia kayak belalang. Dia ngelihat karena paling tinggi. Itu balasan bagi muazin. Azan itu ya mengusir setan. Kata Rasulullah, setan itu kalau mendengar azan dia tuh menjauh, jauh sampai nggak kedengaran suara azan lagi itu. Kenapa? Dia nggak suka dengan panggilan azan. Berarti kalau orang Islam kagak suka dengan panggilan azan, dia temennya setan gitu. Lah kita ini malah dibela sama non muslim. Saya ini non muslim, rumah saya dekat masjid.
Itu azan 5 kali saya nggak terganggu, malah enak hati saya itu, sampai saya hafal karena 5 waktu dikumandangkan azan itu. Yang ketiga, anjing itu menggonggong nggak kenal waktu, Pak. Kalau azan ada waktunya. Jangan coba-coba nih Masjid Al-Fajr itu azan jam segini. Berani muazin? Nggak berani. Azan itu berapa menit, Pak? 3 menit kan? 3 menit selesai. Jadi ini kias ma'al farik, mengkiaskan sesuatu tapi nggak nyambung, nggak ada kesamaan. Kalau kias itu kan harus ada kesamaan sifatnya. Jamak sholat mamanya, menjamak itu kan boleh. Asbabnya apa? Hujan, ada hujan lebat, ya kan, susah pulang, susah balik lagi ke masjid. Kata DKM, kita jamak sholat isyanya ya sama maghrib. Boleh nggak? Boleh. Nanti ada masyaqqah, ada beban untuk balik ke masjid lagi. Musim hujan, Pak, masalahnya. Berarti kan ada beban. Kepengen diambil hukum jamak sholat itu ibu yang punya hajatan. Wah, tamu banyak berdatangan. Mana sahibul hajatnya? Lagi sholat. Kan di jamak enak, leluasa. Jadi ada masyaqqah. Itulah kias yang nyambung. Kias yang nyambung seperti itu. Huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ada kafirun, ada musyrikun. Disebut dua-duanya. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yakni laisat al yahud, tidaklah orang Yahudi ya Muhammad, wala an dan juga Nasrani, biradiyatin anka, rela, legowo, ikhlas terhadapmu, abadan, kata Ibnu Katsir, abadan, selama-lamanya. Kita dibenci oleh Yahudi dan Nasrani adalah karena kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Abadan, selamanya. Fada' talaba ma yurdihim wa yuwafiquhum, tinggalkan itu semua ya Muhammad. Mengemis-ngemis untuk dia itu legowo, ikhlas kepadamu dan sepakat denganmu, tinggalkan. Wa aqbil ala talabi ridallah, cukuplah dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fi du'aihim ila ma ba'athakallahu bihi minal haqqi, karena kata Allah, kebenaran hanya ada padamu ya Muhammad, ya. Qul inna hudallahi wal huda, katakan ya Muhammad, petunjuk itu hanya milik Allah. Bapak Ibu, hidayah ini tidak ada jaminan dari manusia. Ibu tidak punya hidayah untuk anak. Ayah tidak punya hidayah untuk istrinya. Yang ada hanya doa-doa kita. Kalau istri masih belum rajin sholat, belum mau ngaji, ya suami tinggal doain, ya Allah berikan hidayah kepada istriku. Dan kehidupan para nabi itu menjadi contoh. Nabi Nuh dakwahnya paling lama, tapi istri beliau beriman enggak? Enggak. Fir'aun itu ngaku Tuhan, tapi istrinya Islam, masuk surga itu. Jadi suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Ada istri Nabi kebalikannya dari Fir'aun. Disebutkan dalam Quran semua, ya. Maka banggalah dengan hidayah yang Allah kasih ini. Huwad dinul mustaqim, itulah agama yang lurus, al-Islam as-sahih al-kamil asy-syamil, yang sempurna dan lengkap. Maka jangan merasa cukup Islam itu hanya dalam ibadah. Malam Jumat yuk kita yasinan, tambah lagi kahfian, tambah lagi waqiahan. Wah, banyak dibaca, betul itu bagus.
Tetapi ada nggak Islam yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial, ekonomi? Ada. Minyak goreng mahal, ibu terganggu nggak? Terganggu. Ibu dapat uang belanja dari siapa? Suami itu udah double terganggunya. Urusan JHT sama sembako mahal gitu kan. Nah, ini kebijakan. Berarti ada Islam di situ terkait masalah kebijakan. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran itu, ngapain sih pemimpin tuh banyak-banyak janjinya? Kenyangkan rakyatnya, ciptakan keamanan di lingkungannya. Cukup sudah. Itu kebutuhan manusia semuanya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini ayat penutup tentang bisnis. Kebiasaan dagang bangsa Quraisy itu bukan di Mekah, dia pergi ke negeri Syam, dia pergi ke Yaman. Dagang. Untung pasti itu. Tapi ingat, dengan hasil dagang itu, yang ngasih makan itu adalah Rabb hadzal bait, Tuhan yang punya Ka'bah ini. Ada di mana Ka'bahnya? Di Mekah. Usahanya sampai ke negeri Syam, sampai ke Yaman. Tapi yang ngasih makan, ingat nih, yang punya Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Islam agama yang independen. Kita nggak minjem kepada agama lain. Dia adalah dari Allah dalam bentuk Al-Quran. Dia adalah dari Nabi kita Muhammad SAW, hadis atau sunnah. Kemudian di bawah hadis ada ijma, kesepakatan para ulama sepanjang zaman. Ada ulama zaman sahabat, ulama di zaman tabi'in, ada ulama di zaman tabi'in, dan ada ulama di zaman kita. Ulama itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu yang punya ilmu agama dan juga punya rasa takut kepada Allah. Ada orang yang ilmu agamanya dalam, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan omongannya nyeleneh. Nyeleneh, Pak. Orang Islam yang semakin panjang jenggotnya, semakin geblek otaknya. Sunnah Rasul mau dilawan, sunnah Rasul. Azan mengganggu, dia berhadapan dengan Rasulullah SAW. Karena muazzin ditetapkan oleh Nabi adalah anda sautan, yang suaranya paling jauh jangkauannya, yang paling melengking suaranya. Maka dipilihlah Sayyidina Bilal ketika azan naik ke tempat yang tinggi, ke pohon kurma, supaya bisa nyampe jauh. Jadi memang tawa itu harus jauh, Pak. Saya usul ditambah lagi tawanya ya. Panggilan suci azan itu, hati kita menjadi tenang ya. Ijma, konsensus. Kemudian ada qiyas, ada analogi. Inilah Islam kita. Ada ulama, ada jalan menuju qiyas atau analogi, karena ada sifat yang sama. Kondisi saat ini, manusia saat ini berada pada milenium ketiga, dunia sudah menjadi global, maka pengaruhnya pun sampai ke kita. Yang perang itu Rusia sama Ukraina, tapi siap-siap terigu mahal. Kenapa? Ukraina itu adalah ya negara yang mengekspor gandum ke kita, termasuk ekspornya lumayan tinggi itu gandum. Sedangkan tepung terigu itu asalnya bahan bakunya gandum. Siap-siap, ini udah analisa bisnis nih dalam dunia perdagangan. Bu, ibu jangan goreng pisang ya, mahal terigunya. Ya, karena global, ini konsekuensi global masalahnya.
Ukraina itu udah berebutan ngambil ATM sebanyak-banyaknya karena kondisinya nggak menentu. Ada panic buyingnya. Panic buying itu kan orang panik, belanja panik gitu loh. Kan kalau kita mau belanja tenang, nggak panik. Jadi panik itu adalah ada keserakahan, saya akan beli semuanya untuk jangka panjang. Yang penting saya bisa hidup. Itu yang terjadi. Kemudian dunia global ini dengan apa sih sebabnya? Kemajuan dunia IT, informasi teknologi, dan kemajuan dunia satelit. Bapak Ibu semua punya HP. HP ada pulsa, tapi nggak ada satelit, bisa komunikasi? Nggak. Ada satelit, nggak ada pulsa, nggak bisa juga. Apalagi kalau nggak ada HP, nggak ada pulsa, itu lebih nggak bisa lagi gitu. Jadi kemajuan dunia komputer atau IT, yang kedua adalah kemajuan dunia satelit. Transaksi kita semua dilayani dengan mesin. Masuk jalan tol pakai mesin, ya. Ngambil uang pakai mesin. Apalagi, ya beli GoFood Bu, ya pakai mesin juga, tinggal pakai aplikasi. Ya. Ada seorang ilmuwan di Amerika namanya Huntington. Nulis buku, judulnya apa? Benturan Peradaban. Kata dia, abad 21 ini adalah abad benturan peradaban. Peradaban itu adalah agama. Tidak ada peradaban manusia tanpa agama. Jadi munculnya sebuah peradaban itu adalah agama. Peradaban Islam dari Islam. Ada 5 peradaban yang terus konflik. Ya, di abad 21 ini, milenial ketiga. Yahudi, Kristen, Cina, Hindu, India ya, dan Islam. Persis ini kejadiannya. Kalau ditambah Buddha gimana Ustaz? Buddha itu bagian dari Hindu. Sempalan dari Hindu muncullah Siddhartha Gautama di Nepal, memunculkan paham agama Buddha. Dan dia tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan, Buddha itu. Buddha hanya ajaran akhlak mulia. Nah akhirnya dia tidak pernah menceritakan tentang Tuhan, dia yang dituhankan. Jadi seorang Buddha itu menyembah siapa? Siddhartha Gautama ya. Nah targetnya globalisasi ini ada tiga F. Ada food, makanan, ada fun, seni budaya, ada fashion, tentang mode pakaian. Kata siapa? Kata Akbar S. Ahmad. Kalau ibu bangga dengan branded Eropa, ya, tas yang mahal, tas apa Bu? Hah? Bikinan mana? Perancis ya? Bangga ibu kan bawa ke pengajian gitu, daripada beli tasnya di SGC. Beda gitu loh. Nah inilah sudah menjadi perang pemikiran itu. Bangga terhadap produk lain dan tidak bangga dengan bikinannya sendiri. Ini bisa terjadi. Makanya ada 3F, soal makanan, soal seni budaya. Anak-anak milenial sudah nggak suka dengan musik lokal. Bahkan dijajah oleh siapa? Korea Bu ya? Ya kan, dia hafal lagunya tapi nggak paham artinya, ya kan? Ini Ghazul Fikri masuk semuanya itu. Fashion juga sama. Silahkan kembangkan fashion soal hijab, tetapi tetap menjaga syar'inya. Nah kondisi umat Islam hari ini, umat Islam saat ini dalam keadaan lemah dan terkebelakang dengan sebab serangan pemikiran Barat pada 3 segmentasi utama. Politiknya, militernya, dan ekonominya. Ini sendi-sendi kehidupan kita dalam membangun ya negara ini. Politiknya stabil, ekonomi akan stabil. Militernya kuat, ditakuti oleh musuh. Ya kalau bicara alutsista kita ya sering diberitakan di televisi, ini tidak memadai. Baru beli udah ketinggalan sama yang lain. Baru beli nih, udah ketinggalan sama yang lain.
Dan kita sangat luas wilayahnya. Kalau kita terbang, nih dari mana? Jakarta ke Papua, itu berapa jam? Hampir sama dengan ke Mekah itu, ke Jeddah. Kalau direct flight, terbang langsung itu. Begitu luasnya Indonesia itu. Ya. Nah kalau ini nggak kuat tiga aspek ini, ya sudah. Terus jadi bulan-bulanan masalah KKB di Papua, masalah keamanan, masalah sosial, udah macam-macam ya. Maka metodologi yang digunakan dalam perang pemikiran ini merusak akhlak, itu satu. Yang kedua, menghancurkan pemikiran kita. Islamnya sudah tidak kelihatan lagi, dihantam dengan istilah Islam radikal. Ini kan susah nih, antara komitmen dengan radikalisme. Kan campur aduk, orang yang rajin ngaji dibilang radikal, yang ngamalin sunnah dibilang radikal, yang sholat 5 waktu ke masjid jamaah dibilang radikal. Pondok hari ini Pak, Bapak Ibu, pondok pesantren itu saya ngelola pondok sebagai pengasuh. Baru buka yang akhwatnya di kecamatan Setu. Itu calon wali santri banyak banget nanyanya, Ustadz, ini gurunya perempuan semua ya? Karena kasus di Bandung itulah yang membuat pondok pesantren itu ya kehilangan ya, kepercayaan dari masyarakat. Di blow up oleh media, padahal masih banyak pondok pesantren yang bagus mencetak para ulama, mencetak anak-anak soleh di situ. Akhirnya ibu bilang, udahlah full day aja. Full day, nggak boleh tatap muka. PJJ lagi sekolahnya, online. Sampai hari ini sistem pendidikan online itu belum kelihatan hasilnya. Apalagi anak SD, online-nya setengah jam, main gamenya 3 jam, kan gitu ya. Belum ada buktinya Pak, pendidikan online itu bagaimana hasilnya. Jadi pesantrennya dibikin jelek ya, image-nya. Full day juga kita jadi susah ya. Ini menghancurkan pemikiran Islam ini. Yang ketiga, melarutkan kepribadian. Yang keempat, terjadi pemurtadan. Di kalangan selebritis itu hal yang biasa, pindah agama. Kemudian dari proses di atas akan terbentuk loyalitas, cinta kepada musuh. Dia nggak suka sama orang Islam, malah sukanya kepada non-Muslim. Loyal namanya itu. Nah, musuh-musuh Islam ini di hadapan kita hari ini ada ateisme. Ateis itu orang yang tidak percaya kepada agama dan Tuhan. Agama nggak penting. Hari ini kita butuh dunia, butuh ilmu. Agama tidak penting. Manusia ketika mati sudah mati, dia menyatu dengan tanah. Nggak ada yang namanya azab, nggak ada namanya hisab, nggak ada namanya surga dan neraka. Selesai sudah waktunya di dunia. Itulah ateisme. Kemudian ada Yahudi, dia punya 3 kaki tangan, Zionisme, Freemasonry Club, Lion Club, dan Rotary Club. Orang kafirnya Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ada Nasrani, ada munafik, ya. Bahkan ada liberalisme. Saya sih melihat ini menteri kita nih Pak, ya banyak hal-hal yang tidak penting. Akhirnya jadi gaduh. Mestinya udah pikirkan nih, haji bisa nggak? Begitu ya Pak ya. Ini udah 2 tahun ini haji masalah. Lobby itu kerajaan Arab Saudi, tolonglah Indonesia kasih lagi kuota. Kalau bisa mah full lagi kuotanya, jangan dibatasi. Mohon ke Arab Saudi supaya jamaah haji kita itu bisa diberangkatkan. Ini udah mau puasa loh Pak. Karena SK Presiden itu diterbitkan pas Ramadan. Berapa pelunasan ya berangkat haji tahun ini? Dan jelas udah naik 10 juta itu. Dulu kan 35 juta pelunasan, hari ini 45 juta.
pergi haji Pak. Itu yang haji biasa ya, bukan plus. Jangan bikin-bikin yang lain lah, apalagi punya posisi jabatan ya. Kalau kepengen harmonis umat beragama di Indonesia, ya udah biarkan dengan apa yang ada ya. Hari Natal silahkan mereka merayakan, hari Nyepi juga silahkan, udah ada Pak. Kita nggak akan ganggu semua itu. Itulah toleransi kita. Kemudian ada Islamophobia. Apa itu Islamophobia? Dia orang Islam tapi nggak suka sama hukum Islam. Itu Islamophobia. Nah, sarananya apa? Pemikiran apa? Perang pemikiran ini, media televisi, media sosial, medsos, bahkan buzzer itu disewa. Ya. Bikin jelek tuh Pak Anies, padahal prestasinya bagus. Maka nggak ada kebaikan ketika kita buka medsos, ya kan? Siapapun yang jadi pemimpin di DKI, soal banjir itu nggak akan bisa selesai. Bisa nggak selesai Pak? Nggak bisa. Meringankan musibahnya iya, tapi untuk menyelesaikan tuntas belum tentu. Nah, akhirnya dipindahkanlah ke Kalimantan. Otomatis ketika itu disahkan, DKI bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Udah hilang tuh istilah khususnya. Ini bisa disewa dengan penggiat media sosial ini. Pendidikan, percetakan, ya. Percetakan Islam itu udah mati semua. Toko buku Islam itu sudah ketinggalan. Tapi milik mereka itu ada Gramedia, itu masih hidup, masih eksis. Saya di kampus mahasiswa, saya kasih tugas hari ini, besok selesai. Oh, dia tinggal searching di Google. Di searching di Google, dicari langsung ketemu. Kadang saya suka bercanda sama mahasiswa itu. Saya ledekin, kalau kalian nggak tahu fas'alu Ustadz Google in kuntum la ta'lamun. Oh gitu ya Ustadz? Iya, ada semua di Google. Sampai dosen tuh bingung ngasih nilai, ini sama semua jawaban gitu. Jawabannya sama semua Pak. Bingung kita nilainya ini berapa ini gitu. Ini siapa yang duluan dapat ininya, infonya ini. Ya, sama semua jawabannya mahasiswa kita itu. Luar biasa canggihnya Google itu. Percetakan sudah nggak laku. Bapak nulis buku dicetak jadi buku nggak laku karena buku sudah di PDF. Ya. Masalah hiburan juga sama menjadi sarana Ghoswul Fikri, klub-klub gitu ya. Termasuk kafe-kafe hari ini ya. Ini kan banyak milenial bikin kafe itu. Begadang sampai larut malam, sampai jam 1 gitu. Apa manfaatnya itu? Hanya bersenang-senang. Bermunculan kafe-kafe yang dibangun oleh anak-anak milenial ya. Kemudian olahraga termasuk di dalamnya ya. Nah, tips untuk membentengi diri kita dari serangan pemikiran ini apa? Memahami Islam secara utuh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Agama ini milik Allah. Pahamilah agama ini sesuai dengan keinginan sang pemiliknya. Siapa yang memahamkan agama ini? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama tasawuf. Itulah yang kompeten memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sudah usia kepala 5 ini, baca bukunya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, bab tentang muhlikat, bab tentang munjiat, yang mencelakakan, yang menyelamatkan. Itu aja 2 bab dibaca. Selesai Pak itu. Mau ngapain ibu udah tua begini? Ya kan? Fadilah baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Fadilah baca istighfar, astagfirullah. Udah itu aja diamalin. Karena menuju tasawuf sudah kita itu. Kesucian batin. Memiliki izzah terhadap Islam atau bangga terhadap Islam kita ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, komitmen terhadap nilai-nilai Islam, kita itu patuh, taat
dan semangat dalam menghidupkan nilai-nilai Islam. Ketemu assalamualaikum, jangan diganti ya. Ya, selamat pagi, selamat siang. Yang selamat apa? Siangnya, bukan orangnya. Assalamualaikum, doa dunia dan akhirat itu mendapatkan keselamatan. Kemudian pembinaan Islam, tarbiyah Islamiyah, beda antara taklim dengan pembinaan. Jadi ilmunya masuk dalam pengamalan, itu namanya tarbiyah. Ya. Selektif dalam memilih materi bacaan. Pilih-pilih bacaan bukunya, artikelnya, nanya sama-sama, Ustadz ini gimana buku ini? Bagus enggak? Ya. Itulah mungkin tips untuk membentengi diri kita dari perang pemikiran yang ada hari ini. Itu saja mungkin kajian kita. Bila ada yang ditanyakan atau pertanyaan tertulis, tafadhol. Ada? Langsung. Tertulis. Ibu-ibu ada? Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan kita harus waspada, siap ya menghadapi serangan musuh apapun bentuknya. Belum lama ada berita kiai itu ditikam oleh santrinya di Jawa Timur ya, ada masuk TV itu. Subhanallah, kiai sudah nggak ditakutin lagi. Dulu saya ketemu Pak Kiai Nur Ali itu sampai luar biasa ya karismatiknya itu, dan beliau itu ketika ada warganya itu menyalahi kesepakatan, terucaplah di lisan beliau itu, Pak Kiai Nur Ali, gila tuh orang itu, nggak mau sedekah. Gila itu, luar biasa itu karomahnya beliau itu. Jadi kiai-kiai kita hari ini ya harus dijaga, dilindungi, keamanannya sangat berbahaya. Termasuk imam-imam sholat ya, sering kejadian itu. Dan contoh kasus juga yang terjadi pada Syekh Ali Jabir kan ya, beliau orang asing dari Madinah datang ke sini untuk dakwah, tapi kita tidak menghormatinya dengan kejadian ini. Nah itu mungkin salah satu ya evaluasi muhasabah kita terhadap para ulama kita hari ini. Baik, kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita beristighfar pada Allah 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal musabbihin. Allahumma ij'alna minal hamidin. Allahumma ij'alna ya Allah minal mustaghfirina bil ashar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Allahumma ati nufusana taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha.
Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal fakhsha wal munkar wal mihan wat ta'un wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iril buldani 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian kami sampaikan beberapa amanah agenda kajian pada depan bulan Maret di Masjid Al-Azhar untuk pengajian malam Jumat yang membawakan terdapat insyaallah di Masjid Al-Azhar di Jumat pagi bersama Ustaz Haji Subriyadi dan Ustaz Haji Munina Hafiz. Pengajian muslimat Jumat jam 9 sampai jam 11 bersama Ustaz Al-Fatihah yang tema fikih besar. Dan cukup dan depan soal akan sampaikan Ustaz Haji Wakil IKS yang tema hadis hadis. Dan kajian bulan pekan depan akan sampaikan kita Ustaz Dr. Taufik Al-Hafiz dan Bekasi. Demikian yang kita tutup dengan doa kafaratul subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbuna ala nuril mubin Amalana Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna Amalana Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim